wabarakatuh. Kali ini kita akan mulai pembelajaran untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Bab pertama yang kita bahas adalah teks prosedur. Selamat belajar. Untuk materi teks prosedur ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu 1. Pengertian teks prosedur, 2. Tujuan teks prosedur, 3. Ciri-ciri teks prosedur, 4. Jenis teks prosedur, 5. Struktur teks prosedur, dan yang terakhir yang keenam, kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama adalah pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah suatu teks yang berisikan tentang langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Contoh teks prosedur dapat kita lihat pada kemasan mie instan, di mana pada kemasan mie instan ada tahapan atau langkah-langkah bagaimana cara kita untuk memasak mie instan tersebut. Berikut adalah salah satu contoh teks prosedur. Di situ ada beberapa langkah bagaimana cara kita akan memasak mie instan. Silahkan kalian pahami dan amati terlebih dahulu. Yang kedua adalah tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah untuk memudahkan si pembaca atau si pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks prosedur demi untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh si pembaca atau si pendengar tersebut. Jadi di sini salah satu maksud dari teks prosedur adalah kita untuk memberikan ajakan kepada si pembaca atau si pendengar dari teks prosedur yang kita buat. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks prosedur. Ciri teks prosedur yang pertama adalah berisikan langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. Maksudnya apa? Pada teks prosedur yang berupa poin-poin biasanya dituliskan dengan menuliskan nomor dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Kalaupun dalam bentuk paragraf biasanya ditandai dengan adanya kata semisal kata pertama, kedua untuk paragraf kedua, dan selanjutnya. Ciri yang kedua dari teks prosedur adalah menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah bentuk kalimat perintah. Jadi, pada setiap teks prosedur pastinya ada yang namanya kalimat imperatif. Kalimat imperatif di sini bisa bersifat untuk melarang ataupun juga dapat bersifat untuk mengajak agar orang lain mau mengikuti perintah kita. Ciri yang ketiga pada teks prosedur adalah menggunakan bentuk kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu sendiri adalah kalimat ajakan. Jadi, setiap teks prosedur di dalamnya pasti terdapat bentuk kalimat ajakan agar orang lain mau mengikuti perintah kita. Ciri yang keempat yaitu terdapat konjungsi. Konjungsi adalah bentuk kata penghubung. Pada teks prosedur, konjungsi yang sering digunakan adalah konjungsi temporal, di mana konjungsi temporal di sini bersifat menghubungkan antara tahapan yang satu dengan tahapan yang lain. Bentuk konjungsi temporal ditandai dengan adanya bentukan kata kemudian, lalu, selanjutnya, dan sebagainya. Ciri yang kelima adalah menggunakan bentuk kata teknis. Bentuk kata teknis di sini maksudnya adalah bentukan kata khusus atau kata khas yang menjadi ciri khas dari si pembuat teks prosedur tersebut dengan tujuan untuk menarik
mohon dari kalian semua untuk like, share, dan subscribe channel ini agar bisa menjadi salah satu channel untuk media pembelajaran. Sekian dan terima kasih.